Adapun terkait dengan sembeliannya, maka ini tidak ada masalah. Nah, kemudian pertanyaan ke-23, sampai kapan orang yang berkorban itu dilarang untuk mengambil rambut atau kuku atau kulitnya? Jadi sampai kapan dia dilarang memotong rambut atau memotong kuku? Sampai dia menyembelih, ya, sampai hewan korban dia itu disembelih. Maka misal ada orang menyembelih korban itu pada hari kedua dari hari tasyrik. Jadi besok itu misalnya kan idnya hari Jumat nih, dia sembelih korban hari Ahad, maka larangan untuk memotong kuku, memotong rambut ya sampai hari Ahad, sampai hewan dia itu disembelih. Ya, bukan pada tanggal 10 Dzulhijjah itu, enggak. Nah, kemudian bisa dipahami ya, jadi sampai hewan itu disembelih. Maka kapan dia sudah menyembelih hewan korbannya, ya berarti dia sudah boleh untuk memotong rambut atau memotong kuku. Kemudian apa hikmah orang yang berkorban dilarang untuk mengambil rambut, kuku atau kulitnya? Yang pertama, agar sempurna, ya, balasan yang dia dapatkan. Yaitu apa? Biar dia betul-betul diselamatkan dari api neraka. Kemudian yang pendapat lain adalah apa? Ini untuk menyerupai orang-orang yang sedang melakukan ihram dalam pelaksanaan haji. Ya. Nah, tapi ini pendapat yang paling kuat adalah apa? Ya, agar orang yang berkorban betul-betul mendapatkan apa? Balasan yang sempurna. Itu apa? Harapannya betul-betul dia diselamatkan dari api neraka. Nah, kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita masuk di syarat hewan sembelian. Nah, apa syarat hewan sembelian itu? Yang pertama, disyaratkan hewan yang disembelih itu adalah binatang ternak, bahimatul an'am, yaitu apa? Unta, sapi, dan kambing. Ya, selain tiga ini tidak sah. Karena syarat itu berarti sesuatu yang harus ada sebelumnya. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah apa? Mencapai usia yang telah ditetapkan oleh syariat. Jadi misalnya untuk domba itu 1,5 tahun, untuk kambing 1 tahun, unta itu 2 tahun, sapi itu 2 tahun, unta itu 5 tahun. Ini sempurna loh ya. Jadi misalnya sapi 2 tahun masuk tahun ketiga gitu loh. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, tidak ada cacat yang menghalangi untuk sebagai hewan korban. Kemudian yang keempat, sembelian itu dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan. Penyembelian hewan itu dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan, yaitu setelah sholat Id sampai tenggelam matahari pada hari ketiga hari-hari tasyrik. Kemudian juga disyaratkan niat dalam penyembelian kurban. Sebab kalau tidak diniatkan sebagai penyembelian kurban, maka berarti dia menyembelih untuk mengambil daging saja, sembelian biasa gitu. Tidak termasuk apa? Pendekatan diri dengan penyembelian kurban. Ya, ingat Rasul katakan innamal a'malu binniyat. Nah, segala amalan itu sesuai dengan niatnya. Ya.
Kemudian di sini ada pertanyaan. Seseorang itu memiliki sapi, ya, sapi Belanda atau sapi Australia itu, ya, dan besar sapinya, gemuk, tetapi umurnya itu baru belum mencapai 2 tahun, ya. Tapi mungkin dari sisi besarnya, gemuknya itu lipat dibanding sapi lokal gitu misalnya. Ya. Maka apakah berkorban dengan sapi itu dibolehkan? Maka di sini tidak diperbolehkan untuk berkorban dengan sapi itu, ya, sampai sapi itu mencapai umur 2 tahun sempurna. Ya, jadi kalau belum mencapai usianya maka tidak sah untuk hewan kurban. Meskipun dagingnya lebih banyak. Nah, gitu. Ya, Rasul juga sudah melarang hal itu, tidak boleh. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa cacat yang menghalangi hewan untuk kurban? Ya, tadi kan syarat yang keberapa? Yang ketiga, ya, hewan itu harus selamat dari cacat. Ya. Disebutkan ketika Rasul SAW ditanya apa yang harus dihindari dari hewan kurban, maka dikatakan ada 4. Ya, al-arja'u bayinu dalmuha, wal aura bayinu auruha, wal maridatu bayinu maraduha, wal ajfa alladzi la tunqi. Pertama adalah apa? Pincang, jelas pincangnya. Yang kedua, buta, jelas kebutaannya. Yang ketiga, sakit, jelas sakitnya. Yang keempat, kurus, sangat kurus, ya, tidak ada istilahnya tidak ada lemaknya, ya, maka ini ijma, ya, cacat yang disepakati oleh para ulama yang menghalangi hewan itu untuk dikorbankan, ya. Nah, tentu kondisi hewan yang lebih parah daripada ini lebih tidak boleh lagi. Jadi misalnya kakinya terpotong misalnya, ya, pincang aja nggak boleh, bagaimana kakinya terpotong, ya. Nah, maka di sini sebagian ulama menambahkan yaitu buta, sama sekali nggak melihat, ya, mungkin matanya, ya, cacat. Nah, sakitnya nemen, mungkin sampai nggak bisa berdiri dan sebagainya, ya, nggak bisa jalan misalnya, ya. Jadi itu beberapa hal yang menghalangi untuk dikorbankan. Nah, kemudian di sini lihat apa faedah dari sabda Rasul bayyin maraduha, sakit, jelas sakitnya. Maka ini menunjukkan bahwa cacat yang ringan pada hewan korban itu dimaafkan. Jadi misalnya pincang, tetapi dia masih bisa mengikuti rombongan, ya, kambing-kambing yang lain misalnya, itu nggak ada masalah. Karena nanti kaitannya dengan masalah kegemukan. Jadi kalau misalnya pincang, jelas pincangnya, itu maksudnya pincang yang menjadikan hewan korban itu tertinggal dari yang lainnya, sehingga dia tidak mendapatkan makanan yang cukup gitu. Ya, maka di sini sekali lagi faedahnya adalah cacat yang ringan itu dimaafkan. Ya. Jadi misalnya hewan itu kurus,
tapi tidak terlalu kurus, tidak nemen gitu misalnya, maka ini boleh. Ya. Nah, kemudian ada orang mengatakan kalau hewan korban itu ada luka di badannya, maka tidak boleh untuk berkorban. Apakah pendapat ini benar? Maka di sini kembali kepada tadi, kepada hadis Rasul SAW. Kalau luka itu ya tidak mengakibatkan sakit yang jelas, maka nggak mengapa. Gitu. Tapi kalau misalnya luka itu menjadikan hewan tersebut sakit dengan sakit yang jelas, maka tidak boleh. Nah, jadi kalau sakit atau lukanya itu hanya ya kecil gitu, tidak berpengaruh, ya tidak ada masalah. Ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apakah boleh berkorban dengan hewan yang dikebiri? Ya, maka di sini dijawab boleh, nggak ada masalah. Ya, karena di sini salah satu faedah manfaat pengebirian hewan itu apa? Dalam rangka untuk penggemukan, biasanya begitu. Ya. Ya. Ini biasanya dilakukan ketika hewan itu masih kecil ya. Jadi dikebiri sehingga dia menjadi lebih gemuk begitu. Maka tidak ada masalah. Maka nanti kita mau berkorban dengan hewan yang apa? Orang Jawa katakan sanglir, hanya punya satu itu, ya maka itu nggak ada masalah, boleh. Tapi kalau dikebiri itu kan dua-duanya hilang gitu. Kemudian apa hukum berkorban dengan hewan yang tanduknya pecah? Maka jumhur ulama mengatakan boleh. Kenapa? Karena ini tidak mempengaruhi apa? Daging dari hewan korban. Dan ini masuk kategori tadi apa? Ya cacat yang tidak jelas gitu. Ya. Jadi kalau sekedar pecah tanduknya, maka tidak ada masalah. Ya. Karena memang ya tanduk itu kan nggak dimakan toh. Ya. Dan orang juga tidak mengambil manfaat dari tanduk itu ketika hewan itu sudah disembelih. Ya, maka tidak mengapa ya ketika kita berkorban dengan hewan yang tanduknya pecah. Ya. Bahkan misalnya mungkin tanduknya itu putus ya, lebih dari separuh gitu, maka tidak ada masalah. Kemudian bagaimana hukum berkorban dengan hewan yang telinganya terpotong? Baik terpotong semuanya ataupun mayoritasnya. Maka di sini ya tidak ada perbedaan di kalangan ulama bahwa terpotongnya telinga baik secara keseluruhan atau sebagian besarnya ini merupakan aib ya, cacat yang banyak dihindari dalam penyembelihan kurban. Ya. Itu. Jadi ini dihindari meskipun sah saja. Ya. Jadi kalau dilihat dari hukum sah atau tidaknya, maka ini sah. Tetapi apa? Mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan apa? Ini lebih baik dihindari. Ya, karena itu ya dianggap apa ya, orang ya, cacat begitu ya. Nah, jadi kalau kita simpulkan apa? Makruh, ya begitu. Kemudian apa hukum berkorban dengan hewan yang terpotong ekornya?
Ya, terpotong ekornya. Maka di sini dikatakan tidak boleh, tidak sah. Ya. Jadi ini baik dalam kurban ataupun dalam haji ataupun dalam akikoh. Ya. Kecuali kalau memang hewan itu lahir dalam kondisi cacat, tidak punya ekor gitu loh. Ya, tapi kalau memang terpotong itu nggak boleh. Nah, jadi kalau lahir pada asalnya nggak punya ekor nggak ada masalah. Ya, ini kemarin ada kasus juga kan, ada hewan kurban itu ada orang jahil, nah itu dipotongi ekornya sama orang itu. Demikian juga misalnya kambing yang dipotong ekornya ya sejak kecil supaya dia lebih gemuk dan sebagainya, maka ini nggak apa-apa ya kalau kambing. Ini sama dengan tadi apa? Pengebirian tadi. Ya. Cuma juga ketika ditanyakan tentang hewan kurban, apakah itu kambing Australia atau apa yang memang tidak punya ekor, ya maka di sini ya nggak apa-apa kalau memang apa jenisnya memang seperti itu ya, tidak punya ekor gitu, ya nggak ada masalah kalau masih asalnya nggak punya ekor. Kemudian apa hukum berkorban dengan kambing yang bunting, yang hamil? Maka di sini jumhur ulama ya tidak ada yang mengatakan bahwa kehamilan itu merupakan cacat. Berarti apa? Boleh, gitu, nggak ada masalah. Ya. Memang ada sih sebagian ulama yang mengatakan nggak boleh karena kehamilan itu akan menyebabkan hewan itu kurus dan sebagainya. Gitu. Tapi jumhur mengatakan apa? Boleh. Ya. Demikian juga bagaimana ketika berkorban dengan kambing yang apa? Cacat apa? Kantong susunya, mungkin kambing betina begitu. Ya. Maka kalau kerusakan itu karena memang usianya sudah tua atau karena sebab sakit, maka tidak dibolehkan. Ya, jadi kalau sebab sakit tidak dibolehkan. Karena berarti apa? Sakit yang nyata sakitnya. Kalau enggak ada masalah. Kemudian berikutnya, bagaimana hukum menyembelih korban yang dilakukan setelah matahari terbit tanggal 10 sebelum sholat id. Ya, tanggal 10 matahari sudah terbit, kemudian apa? Tapi belum sholat. Hukumnya mana? Maka di sini para ulama sepakat bahwa penyembelian yang seperti itu tidak sah. Ya, karena Rasul SAW mengatakan, man dzabaha qabla sholat fatilka syatul lahmin. Barang siapa menyembelih sebelum sholat, ya berarti itu apa? Dia menyembelih untuk daging. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain apa? Rasul perintahkan barang siapa menyembelih sebelum sholat, hendaknya dia mengulanginya. Ya. Kemudian, bagaimana hukum sembelihan kurban yang dilakukan setelah sholat id, tetapi imam belum selesai khutbah? Ya, sah atau tidak? Maka di sini sembeliannya sah. Ya, karena apa? Yang jadi ukuran adalah apa? Setelah sholat. Ya. Jadi meskipun dia menyembelih sebelum imam menyembelih kan begitu, tidak ada masalah. Jadi ukurannya setelah sholat. Bahkan terjadi pada zaman Rasul ketika beliau selesai dari khutbah sudah ada daging.
Nah, berarti sebagian sahabat sudah menyembelih sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari khutbah. Ya. Jadi itu. Sekali lagi kalau belum sholat ya belum boleh. Kemudian juga misalnya orang menyembelih kurban setelah sholat id di satu kampung ya, yang sebagian sudah selesai sholat. Jadi bisa seperti di masyarakat kita kan pelaksanaan sholat Idul Adha itu kadang dilakukan di beberapa tempat ya. Maka yang seperti ini nggak ada masalah ya. Jadi mana yang sudah ada pelaksanaan sholat, itu hukum dibangun di atas itu. Jadi terkait dengan waktu penyembelihan itu berkenaan dengan pelaksanaan sholat. Kalau sudah ada yang sholat ya berarti sudah sah. Gitu. Bahkan di sini misalnya kita berkorban di satu tempat yang tidak dilaksanakan sholat id. Ya, jadi di wilayah itu nggak ada sholat id bagaimana? Seperti mungkin besok itu terjadi ya di daerah-daerah tertentu tidak ada izin untuk melaksanakan sholat Idul Adha karena kondisi sekarang seperti ini. Ini bagaimana? Maka ya penyembelihan kurban dilaksanakan ya perkiraan waktu di mana orang sudah selesai mengerjakan sholat id gitu aja. Jadi biasanya kalau kita di sini kan ya jam berapa? Jam 7 udah selesai dari sholat id. Maka ketika tidak ada yang melaksanakan sholat id, ya kita ya jam 7 lah mulai menyembelih, nggak ada masalah. Kemudian apakah menyembelih korban pada hari pertama itu lebih utama daripada hari-hari berikutnya? Maksudnya menyembelih tanggal 10 apakah lebih utama daripada tanggal 11 dan berikutnya? Maka iya, karena tanggal 10 dikatakan afdalul ayyam, hari yang paling utama ya, kecuali kalau kita ada uzur sehingga tidak bisa melaksanakan penyembelihan pada tanggal 10. Jadi seperti itu. Kemudian ketika seseorang berkorban dan dia memiliki beberapa hewan korban, apakah disembelih secara bersamaan ataukah boleh dia sembelih di beberapa hari? Jadi misalnya orang mau nyembelih 4 ekor kambing, misalnya korban 4 ekor kambing, hari pertama 1, hari kedua 1, hari ketiga 1, hari keempat 1 misalnya, ataukah langsung saja dalam satu kesempatan? Ya, maka di sini kita lihat Rasul SAW itu menyembelih 100 ekor onta, disembelih pada satu hari yang sama, yaitu tanggal 10. Maka di sini Bapak Ibu para pendengar yang dimuliakan, menyegerakan penyembelihan korban itu lebih baik. Ya, karena ketaatan kan harus segera dilakukan. Ya. Jadi hukum asalnya menyegerakan penyembelihan korban itu lebih utama. Meskipun tadi boleh saja dia sembelih pada hari ketiga tasyrik, karena memang waktu sembelihan itu tanggal 10 sampai tanggal 13 boleh. Cuma di sini lebih utamanya adalah ketika kita menyegerakan penyembelihan. Kemudian kapan akhir waktu penyembelihan? Yaitu maghrib tanggal 13. Ya, maghrib tanggal 13 Dzulhijjah. Itu akhir waktu penyembelihan. Nah, kemudian apa hukum penyembelihan korban yang dilakukan setelah keluar waktunya? Jadi misalnya orang menyembelih pada tanggal 14 misalnya. Maka di sini para ulama sepakat kalau itu dilakukan di luar waktu, maka itu sudah tidak sah. Ya, artinya itu hanya tadi sesembelihan tatawu atau sembelihan untuk daging saja.
Ya, kecuali kalau sembelian yang sifatnya nadar. Ya. Kemudian bagaimana ketika terluput dari waktu penyembelian, sedangkan dia dalam kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan penyembelian? Ya, apakah mungkin untuk diqadha? Nah, jadi tanggal 10 sampai tanggal 13 dia tidak bisa menyembelih kurban. Apakah mungkin diqadha? Maka di sini kalau dia sengaja mengakhirkan, maka tidak ada qadha, tidak ada. Dan itu nggak ada manfaatnya. Dan tidak diperintahkan. Akan tetapi jika karena satu uzur, misalnya apa? Hewannya hilang. Hewan kurbannya hilang dan dia berharap nanti akan ketemu gitu loh. Nah, mungkin ketemunya setelah tanggal 14 misalnya, maka ya langsung aja disembelih. Nah, jadi sebagaimana orang yang tertidur dari sholatnya, maka kapan dia bangun dia sholat. Jadi seperti itu. Kecuali kalau tadi ada udzur, ya kan. Kalau sengaja tidak ada. Kemudian apa yang harus dilakukan terhadap janin hewan kurban? Jadi misalnya kita menyembelih, nah kemudian setelah disembelih, di perut hewan kurban itu ada anaknya. Ya, maka kata para ulama, kalau janin dalam perut hewan kurban itu sudah mati, maka sah, halal untuk dimakan. Karena apa? Zakatul janin, zakatul ummi. Jadi sembelian anak ngikuti sembelian ibunya. Gitu. Tetapi kalau misalnya ditemukan masih dalam kondisi hidup, maka apa? Harus disembelih. Ya, itu. Boleh, halal, nggak ada masalah. Kemudian, jika hewan korban itu melahirkan sebelum disembelih, bagaimana hukum anak yang dilahirkan itu? Maka di sini disembelih, ya, disembelih sebagaimana induknya disembelih. Karena apa? Anak itu bagian dari hewan kurban, maka harus disembelih. Ya, jadi nggak boleh disembelih sebelum waktunya atau disembelih setelah waktunya, ya. Jadi disembelih pada hari-hari yang ditetapkan untuk penyembelihan itu. Ya. Jadi misalnya kambing ini sudah ditetapkan sebagai hewan kurban, maka apa yang lahir dari kambing itu ya ikut sebagai hewan kurban. Tetapi ketika hewan itu belum ditentukan sebagai hewan kurban, kemudian melahirkan, maka anaknya itu terlepas dari hukum sebagai hewan kurban. Gitu, paham ya dia? Jadi misalnya apa? Kambing ini belum saya